Perkenalkan, saya Paruluan Siahaan, nomor induk mahasiswa 010801222404 dari Universitas Ciputra Online, Surabaya. Adapun video ini diperuntukkan untuk tugas AFL 2 Entrepreneur Project One mengenai bisnis model kanvas atau BMC PT PLN Persero. Sebelum kita memulai membahas mengenai bisnis model kanvas PT PLN Persero, mari kita saksikan bersama video berikut ini. PLN has carried out the state's mission to light up Indonesia for 77 years. With an installed power generation capacity of more than 64 gigawatt, PLN serves 80 million customers, electrifies all corners of the region, and strive to raise Indonesia's electricity supply from a deficit to a surplus. As a result of the transformation campaigns in 2020, the company's identity is reforming to be more agile and professional in response to change and all forms of novelty. The organization has reshaped its structure to be more flexible, quick, efficient, and cost-effective in all aspects of business process and the management of electricity providers. Asset utilization has also improved to become more effective in transforming challenges into opportunities that are constantly altering. PLN also keep improving the quality of services to concentrate on client growth and expansion, not the exception, and hence equitable electricity. PLN is strengthening its role to new and renewable energies. PLN's net income increased by 17.4 trillion rupiahs in the first semester of 2022, making it the best performance in PLN's history. The increase in electricity sales was achieved by the succession of initiatives such as the acquisition of captive electricity, the addition of renewable energy certificates, the energy transition, electrified lifestyles, and electrified marine and agriculture. Internal business digitalization processes and PLN services are performed in a complete, integrated, holistic, and end-to-end manner by involving many stakeholders, maximizing customer experience and business efficiency by up to 10.85 trillion rupiahs. PLN is now entering a new chapter in its transformation. PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power are the Southeast Asia two largest power generation companies. PLN Energy Premier Indonesia is a leader in safe primary energy production, and PLN Icon Plus is establishing a business beyond electricity sector. All of them are formed to improve service quality, strengthen the domestic industrial ecosystem, and increase competitiveness in the global arena. This is the revival of PLN towards the new PLN 4.0, unleashing energy and beyond. BUMN untuk Indonesia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video singkat mengenai profil dari PT PLN Persero. Saat ini saya coba untuk menyampaikan atau mereview mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Ada 9 blok penting di dalam BMC, di mana dari 9 blok ini menjadi terbelah atau terbagi dua bagian, yang di sebelah sisi kanan ada value proposition, customer relationship, customer, kemudian revenue, kemudian channel. Kemudian dari sisi yang sebelah kiri atau posisi yang kedua, yaitu mengenai backstage, itu ada key activity, key partners, cost, and key resource. Jadi nanti kita akan mengupas atau melihat dari kedua sisi, baik itu dari front maupun dari back state, untuk bisnis model kanvas PT PLN Persero. Yang pertama, kita akan mengupas atau melihat sejauh mana bisnis model kanvas atau front state dari PT PLN Persero. Yang pertama, kita mengupas atau membahas mengenai value proposition. Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, dalam bisnis PT PLN Persero yang memiliki kompleksitas yang sangat kompleks, dituntut untuk
memberikan layanan yang andal, berupa kenyamanan, dan ini adalah menjadi komitmen untuk PLN sendiri dalam penyediaan layanan listrik untuk ke seluruh pelanggannya. Yang kedua, value proposition yang kedua adalah harga yang bisa terjangkau, mulai dari tarif paling rendah sampai dengan tarif yang paling super super VIP PLN tawarkan, yaitu memiliki harga yang sangat berbeda. Hal tersebut juga jika kita lihat atau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, PLN sendiri memiliki tarif yang relatif tidak lebih mahal atau tidak lebih tinggi dari negara-negara lain. Kemudian PLN juga memiliki value proposition yaitu performs, di mana layanan listrik PLN dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari penerangan, peralatan elektronik, hingga mesin industri. Ini menjadi roda dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau pelanggan PLN di dalam beraktivitas maupun melakukan unit usaha untuk pengembangan di sektor-sektor manapun. Selanjutnya, dari blok yang kedua, yaitu channel, PT PLN Persero mendistribusikan layanan listriknya melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi PLN Mobile yang sangat powerful, di mana pelanggan-pelanggan PLN tidak perlu tatap muka atau bertemu ke lokasi, atau tanpa ada hambatan jarak dan waktu, itu bisa dapat mengakses kebutuhannya melalui PLN Mobile. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Dan aplikasi PLN Mobile ini adalah saluran yang utama yang dipersembahkan oleh PT PLN Persero untuk pelanggan setianya, untuk masyarakat dapat mengakses semua kebutuhan, mulai dari pasang baru, rubah daya, pengaduan listrik, dan lain sebagainya. Bahkan pembelian token maupun pembayaran listrik sudah bisa diakses melalui PLN Mobile ini. Yang kedua, channelingnya tetap masih ada, channel call center PLN, di mana ini juga menggunakan telepon atau handphone masyarakat atau pelanggan untuk mengakses transaksi atau kebutuhannya seputar mengenai kelistrikan. Yang ketiga, channelingnya masih tetap tersedia unit layanan atau kantor unit-unit layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa mengakses sesuai dengan eh, lokasi yang terdekat dari Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Selanjutnya, blok yang selanjutnya adalah customer segment, di mana customer segment PLN kita ketahui bersama seluruh pelanggan yang ada di Indonesia adalah customer PLN. Itu terdiri dari 4 segmen. Pertama yaitu segmen rumah tangga, segmen bisnis, segmen industri, dan pemerintah. PLN dalam mendistribusikan memiliki 3 komponen penting, yaitu komponen pembangkitan, yaitu menghasilkan listrik itu sendiri dari sektor hulu, kemudian di sisi transmisi, yaitu untuk unit penyaluran dari transmisi, menuju ke unit distribusi sehingga sampailah ke rumah-rumah, pabrik, maupun unit usaha tempat pelanggan atau masyarakat ada. Kemudian blok selanjutnya, customer relationship. PLN dalam menjalankan unit usahanya memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat erat dengan yang namanya customer. Hal ini bisa dilihat dari keseharian PT PLN Persero dalam pelayanannya, melayani dengan responsif,
kemudian ada juga program loyalitas pelanggan, ada juga edukasi pelanggan mengenai listrik, sampai ke tempat-tempat sekolah atau universitas yang sudah sering bekerja sama untuk mengupgrade ilmu, menambah wawasan perihal mengenai hal-hal yang baru di dunia kelistrikan. Hal ini kami jaga atau PLN jaga supaya engagement antara PT PLN dengan pelanggannya bisa tetap terjaga dan kami juga menyerap informasi kebutuhan yang terkini, yang terupdate, apa yang dibutuhkan pelanggan atau masyarakat. Setelah tadi kita membahas mengenai bisnis model Canvas di front stage, saat ini kita masuk ke backstage, di mana komponen backstage terdiri dari key activity, key partners, key resource, dan cost structure. Di dalam PT PLN Persero, key resource yang menjadi fokus adalah asetnya itu sendiri, terdiri dari aset pembangkit listrik, mulai dari pembangkitannya, penyalurannya atau transmisi, distribusi dan pelayanan pelanggannya atau di sisi hilir. Dan ada beberapa hal yang tidak lepas dari itu adalah sistem IT dan telekomunikasinya. Tentu di dalam semuanya itu ada unsur key resource yang paling penting yaitu SDM yang tersedia atau sumber daya manusianya. Itu menjadi bagian yang penting di dalam PT PLN Persero menjalankan proses bisnisnya. Kemudian kalau kita melihat dari key activity, PT PLN Persero juga melihat bahwasannya proses pembelajaran dan pengembangan itu sangat penting bagi sumber daya manusianya karena dalam proses menjalankan bisnisnya PT PLN Persero ini memiliki tingkat kebutuhan upgrade teknologi, upgrade edukasi atau pendidikan SDM sehingga dalam menjalankannya bisa menjadi efektif, bisa menjadi efisien. Ditambah juga ke activity yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur. PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan yang baru untuk memenuhi listrik masyarakat yang terus meningkat, baik itu di perkotaan maupun sampai ke daerah-daerah terpencil atau yang termuka atau terdepan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa terlistriki sampai dengan 100%. Ditambah dengan aktivitas yang tidak kalah penting, yaitu aktivitas operasi maupun pemeliharaan jaringan yang kontinu di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, sehingga dalam mengoperasikan kelistrikan, PLN memberikan layanan yang handal kepada masyarakat atau pelanggannya. Blok yang selanjutnya yaitu key partnership, di mana kita ketahui bersama, partnership di dalam pengelolaan proses bisnis PLN tidak lepas dari pemerintah, di mana peran pemerintah ini sangat penting di dalam proses percepatan pengembangan kelistrikan di Indonesia. Koordinasi, komunikasi yang baik antara PT PLN dengan pemerintah adalah menjadi salah satu kunci kecepatan dalam proses pelayanan listrik hingga ke pelosok-pelosok maupun di daerah perkotaan. Key partner yang kedua adalah pemasok atau vendor atau supplier, di mana PT PLN Persero juga tidak pernah akan lepas dari supplier-suppliernya atau vendornya dalam pengadaan bahan baku dan peralatan kelistrikan. Yang ketiga menjadi salah satu key partnership yang menjadi kunci juga dalam proses menjalankan bisnis. PT PLN Persero juga bekerja sama dengan perbankan di dalam pendanaan proyek-proyek kelistrikan guna untuk percepatan
guna untuk sebagai media investasi yang dibutuhkan oleh PT PLN Persero maupun perbankan. Selanjutnya kita coba untuk melihat apa saja menjadi cost structure dari PT PLN Persero. Di sini kita coba mengangkat dari 3 hal yang penting di dalam cost structure PLN, yaitu biaya bahan baku atau raw material atau material-material yang berkaitan dengan biaya pengadaan bahan bakar, biaya pengadaan peralatan, dan biaya pengadaan material suku cadang dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya tenaga kerja, ini juga menjadi fixed cost yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan para karyawan maupun tenaga ahli daya. Kemudian biaya operasional meliputi biaya pemeliharaan jaringan, biaya operasional pembangkit listrik, dan biaya operasional kantor tentunya. Dimana kalau kita melihat dari tahun 2022, untuk modal yang disetor sekitar 145,536 triliun, kemudian PLN membukukan total aset sebesar 1.638 triliun, dengan pendapatan usaha 441 triliun, biaya usaha 386 triliun, dan membukukan laba sebesar 14,34 triliun. Kemudian PT PLN Persero juga di dalam menjalankan proses bisnisnya tidak lepas dari social and environmental cost, di mana ada beban emisi gas buang, kemudian limbah B3 yang harus dikelola, kemudian menihilkan atau meminimalisir kecelakaan kerja, yang semuanya ini dilakukan secara bersamaan dan konsentrasi penuh di dalam pengelolaan proses bisnis PT PLN Persero. Kemudian berikutnya adalah social impact dan environmental benefit PT PLN Persero dalam peningkatan kualitas hidup, kemudian pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, senantiasa melakukan secara bersamaan. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus sehingga PT PLN Persero bisa membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara melalui dari melistrikan untuk peningkatan kualitas hidup, membuka sebuah kota baru, wilayah baru, sehingga roda ekonomi bisa berputar, dan tentunya lingkungan yang bersih, lingkungan yang ramah, tercipta di setiap wilayah Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.